Kemacetan juga masih dirasakan warga Jakarta. Meski Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim tingkat kemacetan di Jakarta sudah menurun. Namun warga belum merasakan adanya perubahan terkait kondisi kemacetan di Jakarta. Kemacetan lalu lintas di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan menjadi pemandangan biasa dan rutin setiap hari pada hari kerja. Kendaraan hanya bisa melaju lambat dengan kecepatan sekitar 5-10 km per jam. Pada beberapa titik kendaraan nyaris tak bergerak. Sejumlah pengendara pun mengaku kesal karena kemacetan parah kerap terjadi terutama di jam berangkat dan pulang kerja. Ibu ini rutenya dari mana mau ke mana? Dari Pondok Cabe mau ke Blok M. Nah, selama perjalanan gimana nih Bu, kondisinya lancar atau macet? Macet parah. Hari ini macet parah, jadi agak sedikit bete ya gitu kan. Tiap hari lewat tuh, biarpun ganjil genap kayaknya nggak terlalu ngaruh gitu, masih tetap macet. Mungkin kemarin itu waktu sekolah libur ya, itu agak lengang memang lalu lintasnya. Sekarang sekolah udah masuk lagi, udah mulai macet lagi kok. Lagi kalau jam-jam kantor gimana? Ya betul, itu office hour memang bikin kacau juga, apalagi pulang kerja lebih macet lagi. Merespon keluhan warga soal kemacetan di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim tingkat kemacetan di Jakarta sudah menurun. Hal ini merujuk pada TomTom Traffic Index. Posisi Jakarta yang sebelumnya menempati posisi teratas sebagai kota termacet turun ke posisi 5 kota termacet di Indonesia. Pak, untuk kemacetan di TB Simatupang, Pak, yang arah Mampang itu kan parah, Pak, tiap harinya, Pak. Ada strategi nggak, Pak, dari Pemprov seperti apa untuk penanganannya, Pak? Kamu baca TomTom survei ya? Siapa? Survei TomTom atau TomTom Traffic Index adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan teknologi navigasi TomTom yang menganalisis tingkat kemacetan lalu lintas di berbagai kota di seluruh dunia. Berdasarkan survei TomTom Traffic Index 2024, Bandung dinobatkan sebagai kota paling macet di Indonesia dengan tingkat kemacetan 48% dan rata-rata waktu tempuh per 10 km selama 32 menit. Sementara posisi kedua kota termacet ditempati kota Medan, disusul Palembang dan Surabaya di posisi 3 dan 4 kota termacet di Indonesia. Jakarta yang sebelumnya berada di posisi teratas dan kini turun di posisi 5 dengan tingkat kemacetan 43% dan rata-rata waktu tempuh per 10 km selama 25 menit. Hasil survei ini menuai berbagai respons dari warga Jakarta. Sejumlah pengendara mengaku belum merasakan penurunan tingkat kemacetan yang signifikan. Yang ngerasain nggak sih ada pengurangan kemacetan untuk di daerah ini khususnya? Enggak, sama aja. Sama aja ya kalau masalah macet ya. Sampai semuanya juga hafal, mau titik alternatif apapun tetap aja macet. Kalau menurut saya sih kurang setuju ya. Karena yang saya rasain kalau tiap kali lewat dari Bekasi rumah ke Fatmawati, kondisinya seperti itu aja, macet, masih sama lah seperti yang sebelum-sebelumnya. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung menilai perbaikan sistem angkutan umum di Jakarta memberikan dampak langsung terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta. Menurut Ellen, banyak warga Jakarta kini telah beralih ke angkutan massal seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan kapasitas angkutan umum di jalur-jalur penyangga seperti Depok dan Bogor yang masih padat pada jam-jam sibuk. Ya, masih banyak hal yang harus diperhatikan ya, terkait dengan angkutan umum misalnya. Angkutan umum mereka yang tinggal di selatan, ini contoh-contoh saja ya, itu di Depok, Citayam, Bogor dan sebagainya itu masih perlu ada tambahan kapasitas karena di jam sibuk kereta itu masih sangat-sangat padat ya, sangat padat sehingga kalau kita katakan beralihlah ke angkutan umum, kalau naik kereta mungkin hopeless lah ya, karena sudah sangat penuh pada jam sibuk, terutama mereka pekerja kan pasti harus naik kereta di jam sibuk. Nah, alternatif lainnya inilah yang perlu dipikirkan dan itu harus kerjasama antar provinsi, antar wilayah ya, jadi tidak bisa DKI Jakarta sendiri. Ya. Ellen menambahkan, pentingnya kolaborasi antar daerah di Jabodetabek
untuk meningkatkan konektivitas transportasi umum. Penegakan hukum di ruas jalan padat juga harus diperketat, terutama terkait parkir liar di dekat stasiun atau halte. Saudara, ternyata penurunan tingkat kemacetan Jakarta ini masih belum terlalu banyak dirasakan oleh para pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun juga kendaraan roda 4. Nah, tadi juga kami sempat berbincang, ada yang mengatakan untuk menempuh jalur yang sama setiap harinya dalam kondisi macet, khususnya jam-jam berangkat kerja, ini bisa menghabiskan waktu 2 kali lipat dari waktu-waktu yang tidak padat kendaraan berlalu lintas di jalan tersebut. Dan terkait dengan kemacetan Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga telah melakukan sejumlah cara untuk mengurangi tingkat kemacetan, diantaranya juga menyetujui penambahan armada Transjakarta, kemudian juga ada pembukaan rute-rute baru Transjakarta dan juga memperlakukan kewajiban bagi ASN untuk menaiki transportasi umum pada hari Rabu. Dan menyusul, menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ke depannya diusulkan juga untuk pegawai swasta akan diwajibkan untuk ataupun diimbau untuk menaiki transportasi umum pada hari-hari tertentu. Claudia Carla Jamzari, Kompas TV Jakarta. Organisasi PBB untuk Krisis Iklim UNFCCC mengapresiasi target dan capaian Indonesia untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Salah satu upayanya yaitu dengan menggelar Indonesia Net Zero Summit 2025 sebagai upaya transisi menuju emisi nol bersih.